Halo, nama saya Dedi Setiawan, NPM 2051002 dari Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah pengantar Ilmu Hukum dari Universitas Internasional Batam. Kali ini saya akan membuat video presentasi mata kuliah pengantar Ilmu Hukum. Dalam video ini saya akan coba menerangkan materi mata kuliah pengantar ilmu hukum yang mencakup apa itu hukum, asas, norma, sumber hukum, dan sistem hukum. Baik, yang pertama adalah hukum. Hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintah. Pengertian lain KBBI adalah hukum. Hukum adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup bermasyarakat. Ada juga hukum adalah aturan, biasanya dibuat oleh pemerintah yang digunakan untuk mengatur cara berperilaku masyarakat. Hukum diartikan sebagai sistem aturan negara, kelompok, dan kegiatan atau bidang kegiatan tertentu. Hukum disertai dengan sanksi yang diakui oleh negara dan ditegakkan oleh badan resmi negara. Berikut ini beberapa faktor penting dalam pembuatan hukum. 1. Diperlukan otoritas atau kewenangan negara. 2. Hanya institusi tertentu yang dapat membuat hukum termasuk undang-undang. 3. Lembaga yang membuat hukum telah diberi wewenang atau untuk melakukannya. 4. Terdapat sanksi bagi yang melanggar hukum. 5. Sanksi dijatuhkan oleh pihak yang diberi otoritas dan kewenangan oleh negara. 2. Asas. Pengertian asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya. Ada beberapa asas yang diterapkan oleh dan dianut di Indonesia, antara lain asas kekeluargaan. 3. Norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat bagi warga kelompok dalam bermasyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Norma bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Ada berbagai macam-macam norma diantaranya. 1. Norma agama. 2. Norma kesopanan. 3. Norma hukum. Dan 4. Norma kesusilaan. Sumber hukum. Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki sifat kekuatan bersifat memaksa, yaitu jika dilanggar atau melanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi tegas. Sumber hukum formal ialah apa yang dimaksud sebagai tempat di mana ditemukan peraturan-peraturan hukum positif, yaitu menunjuk pada bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan. Ada juga sumber hukum material, ialah apa yang dimaksud sebagai sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi penguasa dan menentukan hukumnya. Dan yang terakhir, sistem hukum. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain
saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut, perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Sistem hukum di dunia saat ini menganut dua sistem hukum, yakni sistem hukum Eropa kontinental atau civil law dan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sistem hukum Eropa kontinental adalah sistem hukum sipil yang berkembang atau dianut oleh negara Eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin, Jepang, Thailand, dan Indonesia. Sistem hukum ini mengutamakan hukum tertulis, yaitu hukum peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya. Sistem ini juga disebut sebagai hukum kodifikasi. Kodifikasi hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis. Menurut Romli Atma Samhita, di negara Eropa daratan, suatu undang-undang dianggap sebagai mesin pembaruan, dan menjadi dasar prinsip utama sistem hukum ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis, lengkap, tuntas. Sistematis karena sistem hukum ini diantara bagiannya tidak boleh ada pertentangan satu sama lain karena demi kepastian hukum. Dengan demikian, hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya dapat menerapkan dan menafsirkan aturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya. Dalam sistem civil law ini, hukum digolongkan menjadi dua bagian utama, yaitu hukum publik dan privat. Hukum publik mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa atau negara serta hubungan antara masyarakat dan golongan hukum diantaranya adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. Hukum privat mencakup peraturan yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi hidupnya. Contoh golongan yang termasuk dalam hukum sivil atau hukum perdata dan hukum dagang. Keberlakuan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law di Indonesia karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda sehingga sistem hukum bendera secara otomatis dianut oleh Indonesia setelah merdeka. Sistem peradilan Eropa kontinental, yakni hakim di dalam melaksanakan tugasnya terikat oleh undang-undang atau hukum tertulis. Oleh karena itu, kepastian hukumnya terjamin dengan melalui bentuk dan sifat tertulisnya undang-undang. Contoh ketentuan umum dan peraturan Indonesia adalah kata barang siapa, yang berarti siapa saja dan tentu saja berlaku secara umum bagi setiap subjek hukum. Dalam sistem hukum peradilan Eropa kontinental juga menggunakan dua metode, yaitu metode sumsumti dan metode silogisme. Metode sumsumti menurut Marwan Mas, suatu upaya memasukkan peristiwa ke dalam perkara pidana. Suatu peristiwa hukum dicarikan rumusan peraturan perundang-undangan yang dilanggar laksana mencocokkan sepatu dengan kaki pemakainya. Namun metode ini agak sulit diterapkan oleh hakim di Indonesia pada perkara perdata. Akibatnya masih banyak peraturan hukum perdata yang tidak tertulis. Metode silogisme, yaitu cara perumusan dari umum atau preposisi mayot kepada suatu yang khusus atau preposisi minor sehingga
sehingga sampai kepada suatu kesimpulan atau konklusi. Contoh, siapa saja karena salahnya menyebabkannya matinya orang dihukum penjara selama-lamanya. Itu disebut preposisi mayor, contoh preposisi mayor. Dan contoh preposisi minor, si David karena salahnya menyebabkan matinya orang. Contoh konklusi, si David dihukum penjara selama-lamanya. Sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum ini berkembang dari Inggris menyebar ke negara Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, dan Australia. Dalam sistem ini, sumber utamanya adalah putusan hakim atau putusan pengadilan atau jurisprudensi yang biasa disebut jurisprudensi. Dengan demikian, putusan hakim atau pengadilan kebiasaan dan peraturan hukum tertulis itu tidak tersusun secara sistematis, lengkap, dan tuntas seperti yang terjadi dalam sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Dalam sistem ini, hakim mempunyai peranan besar dalam menciptakan kaidah hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Hakim juga mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis. Sistem hukum ini disebut juga case law. Sistem hukum ini juga terdiri dari atas hukum publik dan privat. Hukum publik ini pengertiannya hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Adapun hukum privat, menurut Anglo-Saxon lebih ditujukan kepada kaidah hukum yang tentang hak milik atau law of property, hukum perjanjian atau law of contract, hukum tentang orang atau law of persons, dan hukum tentang perbuatan melawan hukum atau law of tort yang tersebar di dalam peraturan tertulis, putusan hakim, dan kebiasaan. Sistem peradilan Anglo-Saxon. Sistem peradilannya menganut sistem juri di mana hakim bertindak sebagai pejabat yang memeriksa dan memutuskan hukumannya, sementara juri memeriksa peristiwa atau kasusnya, kemudian menetapkan bersalah atau tidaknya terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara. Dalam sistem ini, hakim diikat oleh asas precedent atau asas stare decisis atau the binding of the precedent. Berarti putusan hakim terdahulu mengikat hakim-hakim lain untuk mengikutinya pada perkara yang sama. Sistem peradilan common law ini adalah menggunakan juri, yaitu dipilih dari komunitas warga setempat, bukan ahli atau sarjana hukum. Juri ini sebelum bertugas dia ambil sumpahnya terlebih dahulu dengan harapan semoga berlaku objektif. Juri ini pada umumnya adalah dalam satu persidangan baik pada perkara pidana maupun perkara perdata berjumlah genap, yaitu 8 orang atau 12 orang. Yang terakhir, sumber hukum. Segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan bersifat memaksa, yaitu jika dilanggar atau melanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi tegas. Ada 2 sumber hukum, satu hukum formal dan juga hukum material. Sumber hukum formal ialah apa yang dimaksud sebagai tempat di mana ditemukan peraturan hukum positif, yaitu menunjuk pada bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan. Ada juga sumber hukum material, ialah apa yang dimaksud sebagai hukum
sebagai sumber hukum dan pengertian sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi penguasa dan menentukan hukumnya. Baik, ini hasil presentasi saya yang saya membahas tentang apa itu hukum, asas, norma, sumber hukum, dan sistem hukum. Sekian dari saya, terima kasih.